Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ثم إلى جميع الأنبياء والأولياء والأولياء وسائر الأنبياء والتقوم ثبت مشارق الأرض إلى المغارب البرية خصوصا الحبيب وشهادة الشيخ حسن أبي حسن شهادة ثم النبي حسن هارون أبي قاسم هارون أبي مصطفى علي محمد ثم الفاتحة إلى أبي أنيس بن أبو بكر الهندوان ثم الفاتحة إلى Syekh Abi Zakaria Muhyiddin An-Nawawi ila Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf ila jami'ul ulama wal masyayikh wal ladina wal muwatin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ya amin wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah kita dapat berkumpul lagi dalam pengajian rutin tiap malam Selasa. Cuma ada 2 kali libur ya, karena ada tahlilan, juga ada undangan kemarin. Terakhir udah tuh ya. Sekarang enggak terima ceramah lagi. Udah ada 24 tempat ya. Jadi dibatalkan karena terkait corona nih, kayak ada corona nih. Baik, kita lanjutkan pelajaran selanjutnya, kitab Riyadhus Shalihin, babul amri bi ada'il amanah. Sekarang kita masuk bab diperintahkannya oleh Allah untuk menunaikan amanah. Ya, untuk menunaikan amanah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Yang artinya Allah memerintahkan kita semua untuk menunaikan amanah kepada orang yang berhak. Ya. Amanah ini berapa? Titipan. Amanah itu arti aslinya titipan. Kayak gini, saya nitip HP kepada Bapak. Nah, tolong HP saya dijaga. Ini amanah. Kadang-kadang ada sebagian orang terima gadai motor. Ya. Nah, ada sebagian orang terima gadai motor. Itu gadai motor gak boleh dipakai ya? Ini yang sama ya. Ada orang yang jam 3 juta motor digadai gitu. Pakai hati-hati haram. Boleh pakai kalau dapat izin. Lapor dulu. Oh iya, kalau kan punya utang aku 3 juta, motor kakak digadaikan di rumahku. Ya, motor kakak digadaikan di rumah aku. Aku pakai ya, boleh enggak? Ada yang punya, oh boleh. Nah, berarti silahkan pakai. Tapi kalau enggak ada izin, enggak boleh. Nah, kalau kita ini kan seakan-akan kayak udah biasa ya. Biasa enggak Pak kira-kira kalau gadai? Tanpa izin kan ya? Ada lagi kadang-kadang gadai gini. Saya pernah dapat berita laporan dari orang tanya ke saya, Ustadz, ya Mas, orang pinjam duit saya 3 juta, gadaikan motor. Tapi saya beri ke dia bukan 3 juta, saya potong 300.000. Saya beri dia 2.700.000. Haram. Enggak boleh. Ini orang pinjam duit tuh Pak, kita nolong dia. Kalau perlu lebih kan. Ini udah bukan nolong, namanya nyusahkan. Minjam 3 juta dipotong 300, diberi 2.700.000. Nanti dapat sebulan harus bayar 3 juta. Ini namanya riba. Yang bagus tuh gini yang dapat pahala. Ada orang minjam duit ke kita 3 juta. Oh iya, ini aku beri pinjaman kau 3 juta ya. Ini 300.000 dari aku, kasihan mbak, anakku kan sakit. Nih 300.000 dari aku. Kau tetap balikan 3 juta. Utang kau 3 juta. 300.000 aku nyumbang untuk anak kau yang masuk rumah sakit. Ini bagus. Sedangkan selama ini yang saya dapat berita, gadai dipotong dulu. Alasannya apa? Karena saya telah berjasa beri duit ke dia. Tak boleh diharap. Ya, alhamdulillah akhirnya orang yang nanya saya dulu dia pemain gadai, akhirnya ya dia enggak gitu lagi ya. Karena enggak tahu Pak, banyak orang ini enggak tahu, ikut-ikutan. Nah, inilah gunanya Bapak belajar kayak gini agar apa? Agar kita dapat ilmu, bukan katanya. Nah, kayak kemarin ada berita Gang Sampang tuh, corona. Ya, ribut sampai nyampe ke AB ke Umi. Nah, berita yang payah ini berita katanya di Gang Sampang kena corona. Padahal saya nanya betul-betul di situ bukan positif kena corona. Ada orang datang dari luar. Oh, itu namanya PDP atau ODP. Orang dalam pemantauan belum jelas. Cuma karena gara-gara terlalu takut. Nah, ini yang bahaya nih. Ya. Kayak saya 2 malam yang lalu saya belanja ke Mitra Anda. Saya lewat lorong kue. Ketika nak belok, ada suami istri. Ya, suami istri, orang Islam pakai kerudung ini, pakai apa namanya? Masker.
Ketika saya nak belok, mundur dia Pak. Mundur gini. Kayak lihat setan. Takut dia. Apa dia nih kata saya? Ada apa Pak? Mohon maaf Pak Haji. Pak Haji enggak pakai masker. Oh gitu. Oh iya enggak Pak. Maaf Pak, saya lupa. Ketika saya mau lewat samping dia, mundur lagi, lari. Takut. Ya Allah, gara-gara corona enggak punya sopan santun, tak punya akhlak, hilang adat istiadat. Kecuali udah jelas orang itu kena corona, boleh kita mundur. Ini kan belum jelas. Nah, ini orang-orang sekarang nih Pak. Ya makanya amanah ini berat. Dititipkan oleh Allah ya kepada pemimpin-pemimpin sekarang, bukan enak. Ya, saya bersyukur kemarin saya kalah. Alhamdulillah kalau sampai saya menang. Wah, mungkin enggak sempat ngajar, Pak. Apa kerja ke sekarang? Ngitung duit. Nah, ngitung proyek. Nah, nanti korupsi selanjutnya gang sampang mau dibetulkan jalan. Ya, anggarannya 200 juta. Gimana caranya? Saya bisa dapat 50 juta tuh. Ah, itu pikirannya tuh. Ngajar tak mungkin mau. Apa kita diberi amplop ke Bang Didin? Tak mungkin mau. Mikir duit je. Alhamdulillah ya, saya kalah bersyukur. Kan saya pernah berdoa kan, Bapak Abu sering dengar kan, ya Allah kalau engkau ridho jadikan, kalau engkau tak ridho jangan jadikan. Berarti Allah tak ridho. Alhamdulillah oleh Allah tidak dijadikan ya. Jadi amanah, kata Allah berikan amanah kepada ahlinya. Sampai dalam ayat yang Allah berfirman apa? Gimana? Ila ahliha gimana? Siapa tahu? Hasan. Apa ayat itu? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya tanyakan kepada ahlinya kalau ente tak tahu. Jadi kalau kita tak tahu, tanya pada ahlinya. Kalau mau nanya tentang buat apam Pinang, tanya ke Bang Suji, tanya Pak Yadi, tahu. Jangan tanya ke Bang Rahman, tanya Bang Rahman tentang buat kincau. Jangan salah, paham enggak maksudnya? Jadi tanyakan ke ahlinya. Ini tanya tentang hukum fikih. Nanya ke dokter. Kayak sekarang nih tentang hukum corona nih kan. Nah, banyak orang yang dipakai sekarang ilmu akal, otaknya dipakai akal. Kalau aku pakai masker, bersih tangan, pakai apa? Zer apa tuh namanya tuh? Hand zer gitu, tak tahu saya. Ya pokok itulah tuh. Ya, sampai wipol di mana-mana habis wipol. Ya, kena orang mandi sekarang bukan pakai sabun, pakai wipol, pembersih WC itu. Takut, saking takutnya. Jadi kalau aku pakai masker, pakai pembersih tangan, ya pasti aku selamat. Ini pakai otak dia. Dia tak ingat yang beri penyakit siapa? Allah. Yang beri obat kesembuhan siapa? Masa Pak menjamin orang pakai masker selamat? Bapak tahu Rohim yang gila itu? Enggak pernah pakai masker selamat. Enggak pernah mandi, enggak pernah basuh tangan, ngumpul di pasar dengan bapak, selamat Rohim, sehat, gemuk. Jadi artinya bagaimana? Orang sekarang itu ke mall, dia tiap hari keluar pergi ke mall tak takut, ke pasar tak takut, ke rumah keluarga tak takut, ke jalan raya tak takut, tapi ke masjid takut. Ada enggak? Banyak. Nih di Sungai Jauh ini banyak masjid kecil-kecil. Masjid kecil-kecil itu. Kenapa di masjid kecil-kecil itu pengurusnya tidak malu ke Masjid Al-Falah? Masjid terbesar di Sungai Jauh itu Masjid Al-Falah. Masjid Al-Falah jak buka, ini ngapa pula masjid kecil-kecil tutup? Al-Falah udah masjid di pinggir jalan, dekat pasar. Orang mana-mana ngumpul di situ. Kalau masjid kecil-kecil dalam gang kayak Al-Hoirot, jamaahnya orang-orang situ. Apa pula mau ditutup Al-Hoirot? Ya, makanya itulah berikan. Kalau kita tidak tahu, tanyakan pada ahlinya. Kayak amanah tadi, amanah berikan pada ahlinya. Kalau tidak ahli, jangan jadi pemimpin, jangan jadi pejabat. Dalam ayat yang Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata Allah, inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi. Ini beratnya ya. Ini beratnya amanah. Allah bilang gini, inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah tawarkan amanah, ya, amanah kepercayaan Allah tawarkan kepada langit, bumi dan gunung. Hei langit, hei bumi, hei gunung, mau tak? Kata Allah, kau aku titipkan amanah, mau tak? Oh tak mau. Langit bumi yang besar Pak, gunung tak mau. Enggak ya Allah. Ya, fa'abaina ayyahmilnaha. Enggak ya Allah, mereka menolak. Kenapa? Wa asfaqna minha. Takut tidak amanah ya Allah. Saya enggak berani. Takut saya zalim.
tidak berani menerima titipan amanah ini. Wa hamalahal insan. Tapi manusia yang kecil berani. Gunung besar tak berani, manusia yang berani. Kata orang Madura, geng mata geng pak, wah matuah. Ya, contoh, ndak bisa jadi Pak RT, maksa jadi Pak RT. Pokoknya saya harus jadi Pak RT. Padahal baca nulis tak pandai, tak bisa baca, tak bisa tulis, tapi maksa. Pokoknya aku jadi Pak RT, tak jadi Pak RT, awas ya, awas. Pokok hati-hati. Ini namanya maksa. Ya maksakan diri. Kayak gini, wahamadal insan. Gunung, langit, bumi tidak mau terima. Manusia pula maksa. Wa ka'innahu kana zaluman jahula, kata Allah. Mereka manusia adalah orang yang zalim, yang bodoh. Ini manusia. Lihat sekarang, Pak. Lihat. Bukan ahlinya, banyak orang sekarang bukan ahlinya tapi ngomong. Ya. Ada orang yang bukan ahlinya tapi ngomong di bidang yang di luar ahlinya. Dia bukan ulama tapi ngomong seperti ulama. Ya, berbicara. Ada juga dia bukan bukan dokter tapi dia ngomong seakan-akan dia dokter. Nah, ini banyak sekarang ini zaman terbalik. Kenapa? Karena tadi maksakan diri. Contoh sekarang tidak saja jauh di Pontianak ini, Pak. Di Pontianak udah ada beberapa ustadz yang tidak pernah mondok sama sekali. Sama sekali tidak pernah mondok. Tiba-tiba udah jadi ustadz mendadak. Pakai surban besarnya kayak ban truk segini nih. Ya, pakai jubah warna-warni. 3 macam jubahnya. Merah, di luar merah, kuning, hijau. Pakai tongkat, siwak besar. Pakai pasukan lagi. Ini ada di Pontianak nih, Pak. Di Pontianak. Ya. Sekitar 3-4 tahun yang lalu, ustadz-ustadz apa namanya? Ustadz apa nih? Ustadz palsu ya. Wah, banyak orang ngundang dia, Pak. Karena orang belum tahu, ngundang. Ceramahnya enak. Akhirnya lama-lama mungkin ada orang tahu dia itu tak pernah mondok dan ditanya satu hukum dia tak tahu, akhirnya mundur. Sekarang udah tak laku dah. Tak laku. Kenapa? Dalam Al-Qur'an disebutkan. Apa dalam Al-Qur'an Allah berfirman? Gimana? Liyufaqihu fid din wa liyunziru qaumahum, kata Allah. Liyufaqihu fid din. Mondok dulu, belajar agama dengan betul loh. Ya, kata Imam Syafi'i, paling sedikit orang mondok itu Pak 10 tahun, paling sedikit 10 tahun. Jadi Bapak kalau punya anak, pingin sukses anaknya simpan di pesantren 10 tahun. Ini baru 3 tahun udah keburu mau diberhentikan, takut corona. Ya. Dua wali murid anaknya bukan diberhentikan, diizinkan, takut corona. Nah, santri insyaallah 2 hari lagi balik. Jadi, liyufaqihu fiddin. Mondok dulu, belajar agama, lama 10 tahun paling sedikit. Udah belajar agama udah lama, baru waliyundiru qaumahum, baru ceramah. Nah, sekarang enggak, belajar dari terjemahan. Belajar dari Ustadz Google, Ustadz YouTube, Ustadz Yahoo. Dah jadi ulama, dah jadi kiai. Akhirnya ngomong salah-salah. Ini banyak sekarang. Kenapa? Karena memaksakan diri untuk mengambil amanah yang sebenarnya dia tidak mampu untuk mengembannya. Di sebuah hadis Nabi bersabda, qala Rasul an Abdullah ibn Amr, dari Sayyidina Abdullah ibn Amr al-As radhiyallahu anhu berkata, qala li Rasulullah, Nabi bersabda, Nabi berkata padaku, ya Abdullah. Oh bukan, ini ngeloncat ini. Salah bab. Wa an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gal, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi salatun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Yang artinya tanda-tanda orang munafik ada 3. Nah nih, tanda-tanda orang. Sekarang enggak usah kita lihat pejabat orang lain, lihat diri kita masing-masing. Apakah kita masuk nih munafik? Ya, kalau kita melakukan salah satu dari 3, berarti kita munafik. Tanda orang munafik ada 3. Ya kalau udah munafik, tempatnya neraka. Yang pertama tanda orang munafik apa? Idza haddatsa kadzaba. Kalau ngomong suka bual. Ya, ini tandanya nih. Kalau zaman dulu biasa duduk di warung kopi kan, berjam-jam. Cerita miliaran cerita. Tapi duit di dompet 2.000. Beli kopi pancong, ngutang lagi itu. Zaman dulu, zaman sekarang dah ada warung kopi dah. Ya, muda-mudanya pun sekarang dah bisa jalan lagi dah. Warung apa namanya kafe-kafe dah tutup kena corona tu. Ya. Kasihan yang muda-muda. Ya. Jadi berbual, cerita bual-bual. Ini tanda orang munafik. Makanya
Ya, di antara syaratnya orang jadi mujtahid, ya, ulama yang kelas tinggi kayak Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad, ini syaratnya ndak boleh bohong, ndak pernah bohong. Ini syaratnya jadi mujtahid. Mujtahid ini imamnya ulama. Nah, kalau sekarang sikit-sikit udah diangkat jadi ulama, udah berani berfatwa, ngeluarkan pendapat hukum. Berat. Di Yaman ini ada kelompok mufti. Bukan MUI, bukan. Di sini MUI ada MUI, Majelis Ulama Indonesia, bukan. Di Yaman namanya mufti. Syaratnya mufti nih, Pak, berat. Pertama, mufti harus hafal Al-Qur'an. Di sini, apakah MUI-nya hafal Al-Qur'an? Jangan-jangan juz 30 pun tak hafal. Ya, ini syarat pertama, harus hafal Al-Qur'an. Yang kedua, harus memahami semua bidang agama. Nahwu, sorof, fikih, mantik, balaghah, faraid, semuanya harus tahu. Ini baru jadi mufti di Yaman. Kalau di sini enggak. Yang penting alumni pondok enggak dites baca kitabnya, enggak dites dia hafal Al-Qur'an apa enggak, udah diangkat jadi ketua ulama. Ya, ini hati-hati, bahaya. Akhirnya ngomong enggak sesuai, ngomong bohong. Nah, ini kata Nabi, ini tanda orang munafik, idza haddatsa kadzaba. Kalau berkata dia bohong. Yang kedua, wa idza wa'ada ahlafa. Kalau berjanji dia ingkar. Berjanji ingkar. Oh tenang, aku pasti besok datang rumah ente. Besok ada pasti datang. Besok enggak datang. Contoh Nabi, gimana Nabi Muhammad saking tepatnya janji. Nabi Muhammad Pak pernah Pak, Nabi Muhammad dijanjikan kena orang. Yang janji ini orang non muslim Pak. Nabi, besok kita ketemuan di mana? Oh besok anak tunggu, kata Nabi, anak tunggu ente di sana. Iya besok ya. Nabi pergi Pak. Jam 10 pagi, cek-ceknya jam 10 pagi ada tunggu ente besok di sana. Di bawah pohon ini, ya. Nabi pergi Pak. Sebelum jam 10 Nabi udah ada. Sedangkan orang yang berjanji ini lupa. Ini nama orang lupa mau diapakan kan? Lupanya tak alang-alang sampai besoknya Pak. Sampai besok pagi baru dia ingat. Ana ini janji dengan Muhammad kata dia. Ya, kan belum tahu bahwa dia nabi kan, orang non muslim. Ana janji dengan Muhammad. Oh, kalau betul-betul dia nih nabi, pasti dia akan tetap di situ. Kalau dia nabi pasti tetap di situ. Kalau dia bukan nabi, pasti dia lari. Ana mau tahu loh, mau lihat. Ini dah padahal janji jam 10, kebesokannya. Kebesokannya dilihat Pak, pagi-pagi nabi masih ada Pak, di bawah pohon tuh, nunggu. Ya, sekali datang, maaf. Oh, ini pasti nabi nih. Langsung, maaf nabi, ana lupa. Enggak apa-apa, makanya ana tunggu-tunggu ente tak muncul. Ana tunggu sini. Sampai kapan pun ana tunggu ente. Ya, ini Nabi Muhammad akhirnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Masuk Islam. Gara-gara apa? Gara-gara Nabi tepat janji. Ya, kayak ada Pak, pernah cerita ke Sehona Holil Bangkalan. Jadi Sehona Holil Bangkalan ini suatu hari ketika beliau mondok, oleh nyainya, ibu nyai dipanggil, Holil sini. Kebetulan di pintu belakang bu nyai itu ada halaman Pak. Halaman banyak pohon-pohon, kotor. Ya taman-taman untuk nyai santai, kotor Pak, banyak debu, banyak apa daun-daun, sampah. Bilang ke Holil, Sehona Holil Bangkalan, Holil, kau bersihkan tuh ya? Iya nyai. Dibersihkan, kena ke Holil Pak. Nyai tutup pintu Pak. Dan nyai itu lupa. Dapat seminggu, nyai ini buka pintu mau duduk-duduk di halaman. Itu Holil masih ada di situ Pak seminggu. Ada daun jatuh sebutik diambil, buang tong sampah. Terkejut nyai. Holil, ngapa kau ada di sini? Loh, anak kan diperintahkan nyai. Perintahkan apa? Nyai lupa. Anak perintah nyai, Holil, kalau ada sampah bersihkan. Daun jatuh ambil pungut. Itu kan udah lama, seminggu yang lalu. Iya nyai kan belum nyuruh saya berhenti. Nyai tak ada bilang, Holil, kalau udah kau balik ke kamar ke pondok sana. Nyai tak ada bilang. Ini Pak, orang yang amanah nih Pak. Sama dengan santri al-jihad. Santri al-jihad tuh Pak, Masya Allah Pak. Kalau saya suruh sapu cepat, bersihkan. Kalau ada saya Pak, bersih. Saya hilang, orangnya hilang, sapunya pun hilang. Ini beda dia. Makanya jangan heran kalau Sehona Holil Bangkalan jadi wali. Ada lagi cerita Sehona Holil Bangkalan yang kekeramatan beliau. Jadi Sehona Holil Bangkalan ini rupanya pernah berguru kepada pengarang Maulid Habsyi. Ya, pengarang Maulid Habsyi. Jadi ketika beliau menyantri berguru ke Hadramut, ke Yaman, ke pengarang Maulid Habsyi, Imam Ali Al-Habsyi,
Akhirnya suatu hari ada orang kaya, Pak. Ada orang kaya ni pingin ngetes apakah Abi Ali Al-Habsyi ini, pengarang Maulid Al-Habsyi ini, apakah dia wali atau bukan. Pingin ngetes. Akhirnya si orang kaya ni nyembelih 2 ekor, Pak. 1 ekor kambing, 1 ekor anjing. Disembelih. Yang kambing disembelih, dimasak pakai baskom beda, belangak lain, dan udah masakannya pun sate kambing, gulai kambing, disimpan di piring beda. Yang anjing pun gitu, disembelih sebelah sini, belangaknya beda, piringnya beda. Udah itu ditata rapi. Ya, ditata rapi, sebelah sini kambing, sebelah kanan, sebelah kiri anjing. Ngundang pengarang Maulid Al-Habsyi, diundang, Beb, silahkan Beb ke rumah Beb, anak undang untuk makan siang. Jadi yang tuan rumah ini pengen ngetes apakah Abi Ali Al-Habsyi ini wali atau bukan. Jadi tuan rumah ngundang Abi Ali Al-Habsyi dengan santrinya, dan juga ngundang pejabat, Pak, pejabat. Akhirnya Al-Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Maulid Al-Habsyi, ngajak Syekhona Holil Bangkalan. Ya, ayo Holil ikut, dan beberapa santrinya diajak. Kena si orang kaya nih, rombongan Habib Ali Al-Habsyi disimpan di sebelah kiri, Pak. Berarti apa sebelah kiri tadi? Anjing. Pejabat-pejabat disimpan di sebelah kanan. Ayo Bapak Ibu, ayo para tamu hadirin, silahkan dimakan. Ini beliau Habib Ali Al-Habsyi makan, santrinya makan. Apa dalam hati? Si pejabat makan. Dalam hati si orang kaya, oh, berarti Habib Ali Al-Habsyi ini bukan wali. Ya. Kalau wali pasti dia bisa bedakan mana anjing, mana kambing. Tak bisa bedakan. Buktinya di situ makan, berarti bukan wali. Ya, setelah kenyang udah makan, berdiri orang kaya nih, Pak, yang pengen ngetes tadi. Bapak-bapak sekalian, para habaib, para ulama, ya, para pejabat. Saya ini sebenarnya ngundang bapak-bapak semua ini untuk mengetes apakah Habib Ali Al-Habsyi ini wali atau bukan. Rupanya Habib Ali Al-Habsyi bukan wali. Terkejut yang pejabat, masa? Kalau wali itu pasti dia tahu. Saya ini nyembelih 2 ekor, 1 kambing sebelah kanan, 1 anjing sebelah kiri. Kalau emang beliau wali, pasti duduk, tak mau duduk situ, pasti duduk sini. Tapi saya duduk, suruh duduk, dimakan. Apa kata Habib Ali Al-Habsyi? Tada, aku makan kambing, bukan makan anjing. Kambing kata, tada Beb, anjing tuh Beb, ini Beb tak bertanduk. Ada kambing, mana anjing, ada anjing bertanduk Beb. Kalau itu kambing dia ada tanduk, tak ada tanduk. Tada, anak santriana ini makan kambing. Tak percaya. Ya udah, kalau tak percaya, ambil panggil pejabat tuh, sini kau, yang paling besar perut sini, kau berdiri. Holil berdiri. Ya, ini wali, Pak. Dipukul pejabat, apa? Perutnya pejabat tadi, Pak, dipukul. Tok tok kena biar habis. Bunyinya apa? Gung 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 kata dia. Perutnya ke Holil, Pak, pukul. Embe kata dia. Embe. Ini wali, jangan Bapak nak ikut-ikut. Ya. Nah, ini banyak dan banyak cerita wali-wali ya, zaman dulu. Jadi itu tanda orang munafik tadi, wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khan, tanda orang munafik yang ketiga, wa idza tumina, jika diberikan amanah, kepercayaan, titipan, khana, dia berkhianat. Dititipkan barang, ya, anak titip ya motor anak simpan sini, anak mau ke Jawa sekitar sebulan. Oh, dia pakai, dipreteli, dijual businya, dijual akinya. Atau mama bapak titip, anak titip bini anak ya sebulan simpan sini. Oh ya, bahaya, bininya dititipkan. Gila orang itu. Nah, makanya ayo kita jadilah orang yang amanah. Yang amanah ini, orang yang amanah pahalanya besar, Pak. Kalau dititipkan oleh orang, termasuk saya nih, Pak. Ya, abi saya nih, Pak. Ini orang yang mendapatkan amanah. Amanah apa? Menitip anak orang-orang tuh. Termasuk mungkin ada anak bapak yang mondok atau sekolah cuma sekolah malam ngaji. Itu amanah. Enggak boleh sembarangan. Makanya kita nih kadang-kadang ngeri, Pak, ya. Ngeri, takut masuk neraka gara-gara ndak amanah ngurus santri. Ya, kasihan. Santri itu udah kita anggap tuh bukan sebagai santri, sebagai anak sendiri. Ya, kalau sakit kadang-kadang kita suap. Ya, kadang-kadang saya makan di kamar-kamar santri gantian. Hari ini kamar santri ini makan sama-sama, ndak boleh beda. Lauknya santri tempe, saya pun harus beri tempe. Saya ngikut guru saya dulu, Habib Hasan Baharun. Habib Hasan Baharun dulu gitu, Pak. Tiap seminggu sekali biasa pindah makan di kamar ini dengan santri. Nanti minggu depan pindah kamar sebelah, pindah kamar sebelah.